kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hati ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah,
sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milikmu. Yerusalem
yang bawa semua tawanan untuk diselamatkan, dan telah beri karunia pada manusia. Oh, mulia
Di kakimu ku terjebak penuh dosa. Hukuman dan kematian menantikanku. Penuh kasih kau tuliskan firman di hatiku. Kau mengampuni
Saya sampaikan selamat sore bagi kita semua, jemaat Tuhan di mana yang di Tomaratas, juga umat Tuhan lainnya yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Ibadah doa penyembahan segera kita mulaikan, kita bangkit berdiri dengan melakukan nyanyian rohani 301. 301. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Yesus, ku menyembah. Lagi, segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami hanya bagi Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Adalah suatu kebaikan, kemurahan Tuhan saat kami boleh datang membawa hidup kami di hadapan hadirat-Mu, lewat kami beribadah kepada Tuhan pada sore ini. Baik kami yang terkumpul di dalam rumah-Mu, di dalam gedung gereja, di sekitar gedung maupun yang berada di rumah tempat tinggal. Biarlah waktu dan kesempatan ini Tuhan, kembali kami boleh menikmati kuasa-Mu, aliran kuasa ilahi mencapai setiap hati kami, segenap hidup kami, untuk kami kembali dapat merasakan dan menyadari sesungguhnya betapa besarnya kasih setia Tuhan atas setiap kehidupan kami, lewat perpanjangan umur yang Tuhan berikan kepada kami, boleh datang merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan yang sudah berkarya bekerja di dalam kami semua, melepaskan kami dari belenggu
ikatan maut karena dosa kami oleh kuasa dari salib-Mu. Bahkan dari salib-Mu kami juga mulai mengalami kuasa kebangkitan bersama Engkau. Sekalipun hingga saat ini tubuh kami masih berada di bumi, tapi secara roh kami berada di tempat di sebelah kanan Bapa di sorga bersama dengan Engkau. Itulah tempat yang Engkau sediakan bagi kami lewat kematian dan kebangkitan-Mu. Bersyukur kami, bermegah kami di dalam Tuhan, sebab betapa berharganya Tuhan Engkau menebus setiap kehidupan kami yang tidak berharga, yang tidak layak, tapi oleh darah-Mu kami dijadikan berharga dan layak berada di hadapan hadirat-Mu. Itulah sebabnya dari awal sampai akhir dari ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan, sambil mohon kemurahan-Mu lewat kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami semua yang boleh berkumpul dan beribadah di tempat di mana saja kami dapat gunakan untuk beribadah sore ini, baik di dalam gedung gereja maupun di luar gedung gereja atau di rumah-rumah. Tuhan, Engkau imam besar yang mengimami ibadah kami dari awal sampai akhir, sehingga sungguh-sungguh hati kami semakin berpaut kepada Engkau. Apapun situasi, keadaan yang sedang terjadi, kami ingin tetap bagaikan carang yang berpaut melekat pada pokok. Di sanalah kehidupan kami, di sanalah kebahagiaan kami, di sanalah kami dapat mengalami kegenapan dari seluruh janji Tuhan. Pakai kami semua, mulai dari pemain musik, singer yang menuntun kami, seluruh sidang jemaat yang terlibat dalam mengoperasikan perangkat media yang kami gunakan dalam ibadah ini, baik di dalam gedung gereja maupun untuk siaran langsung. Urapi semua Tuhan, dan pakai kami untuk sungguh-sungguh boleh mengagungkan, memuliakan Engkau. Kuasa pekerjaan setan roh jahat yang mau mengganggu merintangi kami usir, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami kebebasan dan keleluasaan. Sucikan seluruh alat-alat yang digunakan, beri hikmat bertambah-tambah kepada mereka yang mengoperasikannya, juga yang membantu membaca, nanti juga beri hikmat pertolongan Roh Kudus-Mu. Sudah-sudah kami yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan, serta lindungi tiba dengan tidak kurang satu apapun. Mereka yang tidak sempat beribadah karena mungkin dalam keadaan lemah sakit, khususnya kami berdoa untuk Yolanda Wuri yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Apapun penyebab dari sakit itu, jika ada kesalahan, Engkau ampuni Tuhan, dan ulurkan tangan-Mu, berkati tubuh yang lemah yang sakit ini dengan kasih karunia dari sorga yang memulihkan dia. Segala bentuk gangguan, ikatan-ikatan, apapun kelemahan tubuh yang mengganggu organ-organ tubuhnya, bahkan jika ada pekerjaan setan roh jahat mengganggu, semua itu kami mau ikat dengan kuasa darah Tuhan. Kami tolak keluar dan kami hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, bilur-bilur-Mu, kuasa darah anak domba Allah yang memulihkan semuanya. Tuhan, pakai para dokter, para perawat dalam mengerjakan tugas tanggung jawab mereka, obat-obatan, makanan konsumsi, sucikan dan taruhkan berkat dan kuasa-Mu. Ibadah-ibadah yang lain yang diadakan sore ini dimanapun, Tuhan juga mau berkati. Dan sekitar gereja, pastori, kendaraan-kendaraan, rumah tempat tinggal bersama harta benda, mohon pemeliharaan perlindungan saat ditinggalkan datang beribadah. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita lanjut dengan nomor 376. 376. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan-Ku. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Dan Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan-Ku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan-Ku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan-Ku. Dia Yesus telah mati bagiku, 365. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia
sambil bangkit berdiri, kita akan menyiapkan segenap hidup kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Selama lagi bagi Dia, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita berdoa, haleluya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hanya bagi Dikaulah segala hormat, pujian dan syukur kami, Tuhan. Hanya itu yang kami dapat lakukan bagi Engkau yang sudah membeli kami dengan darah yang mahal, membebaskan kami dari belenggu dosa, belenggu maut, lewat kematian kebangkitan-Mu, sehingga kami boleh menggunakan tubuh kami dan roh kami untuk selalu mempermuliakan Engkau. Di dalam apapun situasi yang kami hadapi seizin Tuhan di tengah-tengah dunia ini, biarlah hanya kepada Dikau mata kami tertuju, melihat bahwa Engkau sudah mengerjakan semuanya bagi kami. Saat kami dalam kelemahan, saat kami dalam kekurangan, saat kami dalam pencobaan, masalah apapun, bahkan saat dalam sakit penyakit, Tuhan, kami hanya ingin tetap memandang kepada Engkau, percaya yakin bahwa semua kelemahan dan penyakit kami sudah Engkau pakukan di atas kayu salib. Bahkan segala dosa, kejahatan, pelanggaran, pendurhakaan kami sudah Engkau berseru, sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hidup kami hanya berharga karena salib-Mu. Tanpa salib-Mu, apapun, siapapun kami tidak memiliki harga apa-apa di mata-Mu. Karena itu kami berterima kasih buat salib-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau akan menolong kami lewat Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam seluruh rencana kehendak-Mu. Dan biarlah dengan kemurahan-Mu juga Engkau mau bukakan, nyatakan firman-Mu bagi kami. Dengan hikmat dari sorga, mata hati kami semakin dicelikan. Memandang pribadi-Mu dalam firman, kemuliaan-Mu di dalam firman. Dan kami boleh menikmati kuasa kemuliaan yang mengerjakan kelepasan, pemulihan, bahkan yang menyucikan, membaru, mengubahkan kami untuk menjadi kehidupan yang layak bagi Engkau. Tuhan, tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan bagi kami sebagaimana kehendak-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Pekerjaan-pekerjaan setan roh jahat masih mengganggu, kami perintahkan kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus, pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa, beri roh penyembahan saat kami datang dalam doa penyembahan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai laki-laki sorga, Raja di atas segala raja, imam besar kami. Kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin.
Sekali lagi saya sampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Selamat berbahagia dalam bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga kebahagiaan, damai, sejahtera akan memenuhi, menguasai kita, bahkan memerintah di dalam hati dan pikiran kita untuk menghasilkan perhentian bagi kita, memberi kita kesukaan, kebahagiaan sekalipun di dunia ini kita dihadapkan kepada berbagai masalah, berbagai hal baik yang menimpa kita, di sekitar kita, ya bahkan di tengah-tengah dunia ini. Ya, mata hati kita harus makin terbuka, melihat jelas kepada pribadi Tuhan. Itu menjadi salah satu doa dari Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 1 ayat 15 mulai dia berdoa supaya kita diberi roh hikmat dan wahyu, mata makin mengenal dia dengan benar, memandang kemuliaan di dalam firman. Itu kekuatan kita. Setiap kali kita memandang dia di dalam firman, maka setiap kali kita akan alami kuasa yang mengerjakan hidup kita. Setiap kali kita bisa memandang dia di dalam firman, hati kita ditarik untuk percaya bahwa segala sesuatu sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Itulah, memandang dia, ada magnet dari dia yang menarik kita, menyedot perhatian kita, menyedot pandangan kita, hati kita untuk percaya. Ya, seakan-akan kita mendengar dia berteriak di kayu salib, sudah selesai. Semua masalahmu, semua persoalanmu, semua kegelisahanmu, semua kesulitan, penyakit, semua beban yang menimpa engkau sudah aku selesaikan di atas kayu salib. Kita hanya tinggal melangkah dengan iman kita. Ya, kata 2 Petrus 1, iman kita ditambah dengan kebajikan, ditambah. Saya dengan 7 hal, dan itu menjadi sinar, menjadi pelita di dalam kita. Ya, 7 hal yang ditambahkan kepada iman dalam 2 Petrus 1 ayat 5 mulai, itu menjadi pelita di dalam kita yang menerangi kita, sehingga kita memiliki mata hati yang dicelikkan. Semakin jelas kita memandang pribadinya, semakin jelas kita ditarik ke dalam seluruh rencana dan kehendaknya. Itu kebahagiaan kita. Ya, puji Tuhan. Kita akan kembali kepada Efesus pasal yang kelima. Kita masih bicara tentang hal yang ketiga di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21, yaitu bagaimana kita harus melakukan hidup ini dengan sebijaksana mungkin. Ya, itu di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21, bicara soal berjalan dalam hikmat, berjalan dengan hikmat, hati-hati atau bijaksana. Ayat 1-2 Efesus 5 soal berjalan atau hidup dalam kasih. Ayat 3 sampai 14 soal berjalan atau hidup di dalam terang. Kalau ada terang itu dengan adanya terang, maka segala kegelapan itu akan disingkirkan tanpa kita menyingkirkan. Ya. Kalau tiba-tiba lampu di dalam gedung ini padam, itu artinya gelap menguasai. Begitu ada sebuah lilin saja dinyalakan, maka tanpa kita mengusir kegelapan itu akan pergi dengan sendirinya ketika ada sinar. Itu yang Tuhan mau di dalam kita. Kita menghadapi dunia yang dikuasai oleh si jahat. Kata 1 Yohanes 5 ayat 19, ya, dipenuhi dengan segala bentuk kegelapan. Tapi begitu kita hidup di dalam terang, berjalan di dalam terang, tanpa kita menyingkirkan kegelapan itu akan pergi dengan sendirinya. Akan terselesaikan oleh terang, bukan oleh saya
bukan oleh kita. Kegelapan itu berbagai masalah yang kita hadapi dalam hidup, persoalan kita hadapi dalam hidup, dalam pribadi, dalam nikah, rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun dalam ibadah pelayanan kita. Menyangkut tubuh kita, menyangkut kesehatan, menyangkut pendidikan anak-anak, menyangkut masa depan. Kadang-kadang itu semua berubah menjadi sebuah kegelapan yang bisa menutup pandangan kita. Sekoya yang bisa menyebabkan pelita, nyala pelita itu bisa menjadi padam. Ya, tapi Tuhan menolong kita ketika kita mau hidup dan berjalan dalam terang. Kata Tuhan, kamu adalah anak-anak terang, maka dengan sendirinya segala masalah yang menyangkut kegelapan itu akan tersingkirkan, akan terselesaikan selama kita fokus kepada pribadinya. Dan kita memberi kesempatan untuk sinar pelita itu tetap bersinar di dalam hati kita. Kata Matius pasal yang ke-5 atau 6, ya, mata kita itu adalah pelita, ya. Itu yang harus dijaga. Jangan sampai mata ini justru digelapkan. Ya, sebab mata kita adalah pelita tubuh. Kalau mata sudah digelapkan, sama dengan pelita menjadi padam, maka hidup kita akan dikuasai oleh kegelapan. Tanpa kita minta, kegelapan itu akan sendirinya datang menguasai kita. Ya, begitu. Ya, puji Tuhan. Itu bagian yang kedua dari Efesus 5. Kemudian bagian ketiga yang sedang kita periksa, itu adalah ayat 15 sampai 21, soal bagaimana kita hidup dan kita berjalan dengan hati-hati, dengan bijaksana. Tidak semua yang kita lihat baik, ya, tidak semua yang dalam pikiran kita baik, lantas itu benar. Kata Amsal, ada jalan yang disangka lurus, baik, bagus, menurut kita, pandangan kita, pikiran kita, tapi semuanya ujungnya itu adalah maut. Nah, di sini dibutuhkan hikmat. Ya, dibutuhkan hikmat untuk bisa mengatasi semua itu, sehingga setiap langkah kita adalah langkah di dalam kebijaksanaan, langkah yang hati-hati. Ya, di dalam Mazmur 92 ada sebuah doa di sana, ya, Mazmur 90, maafkan, ajar kami menghitung hari-hari kami supaya beroleh hati yang bijaksana. Kita belajar dari setiap pengalaman yang kita jalani. Kita belajar dari setiap firman yang kita dengarkan. Ketika kita merenungkan itu, saya kata Mazmur pasal 1, kita mendengar firman dan kita merenungkan itu, kita menjadi orang bijaksana. Kita sama dengan membawa hidup kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi air. Mazmur pasal 1. Ya, haleluya, puji Tuhan. Mazmur pasal 1, ya. Kita membaca ayat 1 mulai saja. 1 mulai, Mazmur 1 ayat 1 mulai. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, sekalipun baik. Ya, sekalipun orang itu kita kenal baik. Ya, tapi belum tentu dia memberi nasihat yang benar. Ya, terus yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan siang dan malam. Pemazmur bilang, tengah malam aku bangun, pagi-pagi aku bangun, mendahului waktu jaga untuk merenungkan firman-Mu. Ya, Taurat-Mu itu firman-Mu menjadi kesukaan. Ya, dan aku merenungkan siang dan malam. Hasilnya lihat terus. Ia seperti pohon. Nah, kehidupan semacam itu, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ditanam bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Terus
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, Ya, dan yang tidak layu daunnya. ya, Apa saja yang diperbuatnya berhasil. ya. Itu saya. Makasih. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Itu hidup kita. Itu orang yang mau hidup bijaksana. Itu orang yang tidak mau berdiri di jalan orang fasik, ya, di jalan orang berdosa, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak kumpul, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu saya kalau dalam Efesus pasal yang kelima, salah satu penyebab dari pencemooh itu adalah anggur, yang sudah kita baca ya 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Anggur itu pencemooh, anggur itu peribut. Nah itu tidak kumpul, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya, seperti itu ya. Tapi kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Itu kita dapat menikmati penyediaan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Sebab dengan demikian menjadikan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, kita akan hidup dalam perjanjian Tuhan. Menghasilkan buah pada musimnya secara lahiriah, iya. Tidak layu daunnya secara lahiriah juga, iya. Tapi secara rohani ini jauh lebih hebat, ya. Pohon yang ditanam di tepi air itu dia berbuah, menghasilkan buah. Buah itu hidup baru, alami pembaharuan, ya, semakin mengalami pembaharuan. Ya, itu menghasilkan buah. Ada pohon tiba-tiba berbuah, nah buah itu hidup yang baru. Ya, itu hidup yang baru. Ada pohon apa? Pohon mangga, ada buah. Ya, buah itu ada bijinya, ditanam, tumbuh lagi jadi pohon. Itu menjadi ciptaan baru. Ya, itu berbuah, tidak layu, itu artinya tetap berpengharapan. Tidak layu, daunnya kan tetap hijau. Selalu berpengharapan di situasi apapun yang dihadapi, ya, itu dia tetap berpengharapan. Bahkan lebih baik lagi kalau di tengah situasi apapun dia kemudian ingat seruan Tuhan di kayu salib, sudah selesai. Kita tinggal menguatkan hati kita, iman kita dengan mengingat perkataan Tuhan sudah selesai. 2 Korintus 4 ayat 13. Kita punya roh iman yang sama, kita percaya, karena itu kita berkata-kata. Ya. Itu kita menyambut perkataan Tuhan. Sebab korban Tuhan 2000 tahun yang lalu, tetapi dia tetap hidup. Setiap hari kita bisa mendengar seruan Tuhan dari salib, sudah selesai. Itu yang saya bilang, korban Kristus tidak pernah menjadi kadaluarsa. Dia berada di setiap waktu, dia berada di setiap masalah, dia berada di setiap situasi dari kehidupan kita di dunia ini. Dunia ini boleh bergoyang, tapi salib Kristus. Hari Selasa kita bicara tentang pengajaran salib, itu tidak bisa digoyahkan. Ya, itu setiap kali kita bisa dengar ada seruan dari Bukit Golgota yang mengatakan sudah selesai. Dan itu memberi kekuatan, membangkitkan iman, meneguhkan iman, membuat kita tidak ragu mempraktikkan iman kita itu, tidak layu, tetap kuat, ya, tetap hidup berpengharapan, tidak putus asa, kata Rasul Paulus, ya, kalau ini ada di dalam bejana tanah liat, kami dibanting, dihempaskan dan lain sebagainya.
Ya, kami tidak binasa, kami tidak hancur, kami tidak ditinggalkan sendiri. Ada Dia yang berteriak di kayu salib, sudah selesai, yang terus mengikuti hidup kita kemanapun kita selama kita mengandalkan Dia di dalam firman-Nya. Bukan mengandalkan kekuatan kita. Ya, 2 Korintus 5 itu dibaca sebentar. Ya, haleluya. Ini menyangkut hidup bijak. Hati-hati. 2 Korintus 5 ya. Haleluya. Maaf, 2 Korintus 4 ya. Itu. Dicari ayat itu. Iya. Jika harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, bisa temukan? Ayat 7. Ayat 7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Harta ini yang dimaksud dengan harta ini itu adalah terang kemuliaan Kristus. Di ayat sebelumnya, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, dia tertutup, orang akan binasa. Itu bicara tentang Injil, tentang kemuliaan Kristus. Yesus yang akan datang dalam kemuliaan sebagai raja di atas segala raja, sebagai mempelai laki-laki surga. Itu pengharapan. Itu seperti daun, hidup kita seperti daun yang tidak pernah layu, tetap hijau. Di tengah masalah persoalan, kita tetap berpengharapan. Kepada apa? Kepada Dia yang akan datang dalam kemuliaannya sebagai raja di atas segala raja, tapi juga sebagai mempelai laki-laki surga. Itu yang disebut harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Terus Supaya nyata. Ya, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Supaya nyata bahwa kekuatan berlimpah, kekuatan ekstra itu, kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Ya, bukan dari diri kami. Terus dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ya, kami bingung. Terjemahan hari bilang habis akal itu artinya kan bingung. Tidak tahu lakukan yang bagaimana lagi. Itu orang bingung, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi tidak putus asa. Itu daun tetap hijau, tidak putus asa, daunnya tidak layu. Yeremia 17, sekalipun panas terik, daunnya tidak layu. Ya, panas terik itu banyaknya masalah persoalan yang kita hadapi, tapi kita bisa bingung, tapi kita tidak putus asa. Kita cuma bisa mengatakan begini, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, tapi saya percaya Engkau akan menolong aku. Cuma itu. Ketika kita bilang saya percaya Engkau akan menolong, itu artinya kita tidak putus asa. Kita punya Tuhan, kita punya imam besar yang duduk di sebelah kanan Bapa, yang berdoa untuk kita, yang menghadap hadirat Allah untuk kepentingan kita, kata Ibrani. Untuk segala hal yang menjadi kepentingan kita. Ya, 9. Kami dianiaya. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Tidak tinggalkan sendiri, artinya ketika kita dianiaya karena Tuhan, ada Yesus yang bersama dengan kita. Dia tidak biarkan kita menanggung aniaya itu sendiri. Ada Dia bersama kita sehingga kita menanggung bersama-sama dengan Dia. Ini yang disebut pikul salib bersama Tuhan. Kita mengalami aniaya itu, tapi kita tidak sendiri, tapi bersama dengan Dia. Ya, terus kami dihempaskan. Ya, kami dihempaskan. Namun tidak binasa. Tidak binasa. Ada yang memegang, ada yang menopang, ada yang menjamin kehidupan kita. Kita tidak binasa. Kita dihempaskan. Ya, namun tidak binasa. Terus kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Di dalam pengalaman yang kita alami itu adalah pengalaman di mana kita membawa kematian Yesus, di mana kematian Yesus menyatu dengan kita, kita menyatu dengan sengsara kematiannya di dalam tubuh kita, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Iya, terima kasih, Tuhan. Ya,
kita menyatu dengan dia dalam kematiannya. Ya, tapi pengalaman kematian, ketika kita dihempaskan, ketika kita dianiaya, ketika kita bingung, habis akal, Tuhan bilang, aku tidak tinggalkan kamu sendiri. Ya, aku tidak tinggalkan kamu sendiri. Aku ada bersama kamu. Itu kata Matius 28. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Selalu murid disuruh menyeberang. Yesus naik ke gunung, ke bukit untuk berdoa. Ketika perahu dilanda angin sakal, itu angin yang datang dari muka, yang menghadang lajunya perjalanan perahu murid-murid, itu angin yang membuat kita bisa kehilangan arah. Karena angin datang dari muka, menghantam perahu itu bisa berubah arah. Itu yang kita hadapi, ya. Itu nanti kita periksa di kebaktian studi, ya. Itu ajaran sesat, angin pengajaran sesat. Tapi Yesus ada di atas bukit gunung berdoa, itu menuju dia imam besar yang ada di sebelah kanan Bapa berdoa untuk kita. Ketika murid-murid Alkitab mengatakan sudah mengalami kepayahan menghadapi gelombang, Tuhan dan dia berjalan di atas air. Ya, haleluya, puji Tuhan. Dan dia bisa menenangkan gelombang, ombak dan gelombang. Saya hanya dengan mengatakan diam dan tenanglah. Tapi sebelum itu ada pengalaman Petrus yang melihat Tuhan berjalan. Saya Petrus bilang, kalau engkau itu, biarlah aku jadi sama dengan engkau, berjalan di atas air. Petrus pertama kali menjadi sama seperti Yesus, bisa berjalan di atas air. Cuma karena Petrus tidak teguh pandangannya, tidak fokus kepada pribadi Tuhan, dia terpengaruh oleh suara deru gelombang, terpengaruh oleh tiupan angin, dan dia mulai tenggelam. Ini yang kita hadapi zaman akhir, serbuan dari angin pengajaran yang menyesatkan. Kalau kebaktian studi kita sedang periksa itu, kita akan menghadapi badai serbuan dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kekuatan kita sudah jelas batu karang, ya. Kekuatan kita, pandangan kita hanya harus tetap tertuju kepada Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri mengatasi gelombang. Dia tahu kita tidak mampu. Itu yang dikatakan 2 Korintus 4. Kami dihempaskan, tapi kami tidak binasa. Kami tidak ditinggalkan sendirian. Itu indahnya kalau orang mau berjalan hati-hati berhikmat, berjalan bijaksana, dia selalu tahu. Dia selalu tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan dia sendiri. Ya, itu yang harus kita percayai. Saat kita menghadapi, ayo perkuat iman kita, kata Yonatan kepada Daud, dia memperkuat kepercayaan Daud. Begitu juga Daud, saat Daud dihadapkan kepada masalah yang besar, ya, istri, anak-anak dan orang-orang yang mengikut dia semua ditawan. Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Kitab Mazmur bilang, ketika aku takut kepada Tuhan, itu kuncinya kita. Nah itulah pohon yang ditanam di tepi air.
itu pohon itu hidup kita. Air itu firman. Kita mendasarkan hidup kita pada firman. Kita menjadi orang bijaksana bukan karena kepandaian kita, tapi karena firman. Wah, firman itu adalah hikmatnya Tuhan bagi kita. Firman menjadi hikmat bagi kita. Hikmat itu adalah Kristus, kata Rasul Paulus dalam suratan Korintus. Ya, ketika pohon ditanam tepi air, daunnya tidak layu, tetap hijau. Sekuya, kemudian kalau pohon ditanam tepi air tadi berbuah tidak layu, yang ketiga dia berhasil. Secara lahiriah, iya. Pekerjaan kita, usaha kita. Secara rohani, kehidupan yang ditanam di tepi air, pohon tanam tepi air, orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, mengandalkan firman di dalam hidupnya, dikatakan apa saja yang dibuatnya berhasil, itu menunjuk kepada kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Dari semua yang dia lakukan dalam hidupnya, itu memperkenankan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu nyanyian kita kan? Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kita tidak hanya menyenangkan dengan pujian, kata-kata kita, tapi dengan kelakuan hidup kita. Ya, dengan kelakuan hidup, langkah-langkah kita. Kita yang berjalan berhikmat. Itu yang diinginkan Tuhan. Seorang pemuda yang miskin, yang berhikmat, itu lebih baik dari seorang raja tua yang bodoh, kata kitab pengkhotbah. Itu orang berhikmat begitu, ya. Itu yang diajarkan oleh firman. Ya, hikmat itu lebih dari segala-galanya. Sebab dengan hikmat, kekayaan bisa habis, tapi dengan hikmat dia kemudian bisa kalau hikmatnya dunia, dengan hikmat dia kemudian bisa berkarya lebih lagi. Ya, itu ya, dia bisa mencipta hal-hal yang baru dalam hidupnya. Itu ya, tapi kita tidak bahas itu lebih panjang karena kita kembali kepada Efesus 5. Ada dua hal yang belum kita bahas, ya, yaitu ayat 18 itu diulangi, Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, makasih. Sampai di situ saja. Pada minggu yang lalu kita sudah bahas tentang orang yang penuh dengan roh. Dia menjadi orang yang suka bermazmur, ya, menyampaikan kidung pujian dan seterusnya. Kita mau bahas soal yang lalu, 2 Kamis yang lalu kita bahas soal mabuk anggur secara lahiriah, secara jasmani. Kata pengkhotbah, anggur itu peribut, anggur itu pencemooh. Ya, malam ini kita mau bahas soal anggur, mabuk anggur, tapi secara rohani. Ya, secara rohani yang kita mau bahas. Ya, kalau saya boleh tambahkan sedikit, kalau mabuk anggur secara jasmani itu selalu membuahkan hal-hal yang tidak baik. Tidak pernah orang yang mabuk anggur secara jasmani kemudian menghasilkan sesuatu yang baik, yang berguna. Tidak, sama sekali tidak. Ya, bahkan orang kalau mabuk dengan anggur itu dia justru membuka, ya, untuk ya. Mungkin pernah saudara dengar ada orang mabuk, dia teriak di jalan, ketika ditanya, "Kenapa kamu teriak di jalan?" Kalau dia ada masalah di rumah tangga, jawabannya apa kira-kira? "Habis istri saya begini begitu." Pernah tahu begitu? Pernah dengar, ada banyak itu. Banyak sekali aib yang
Ini kan karena mabuk anggur. Di zaman Nuh ketika air bah surut, Nuh keluar dari bahtera bersama anak-anak, ya, istri dan istri anak-anak, kemudian semua binatang yang dibawa. Nuh kemudian menjadi seorang petani anggur. Dia menanam anggur. Begitu bersukanya dia dengan hasil, ya, Alkitab mengatakan kemudian dia mabuk. Mabuknya Nuh itu sampai dia tertelanjang. Ya, itu kata kitab Kejadian. Kejadian berapa itu? Soal Nuh itu. Kejadian 8 mungkin, ya. Iya, sesudah air bah surut, ya, Kejadian 9. Ya. Ketika dia tertelanjang di kemahnya, setelah dia minum anggur dia mabuk. Coba kita baca saja ayat Kejadian 9 ayat 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Terus, maka Ham bapa Kanan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ini selalu terjadi ini. Ya. Ini selalu terjadi. Mabuk itu tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, terus sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Terus, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Iya, makasih, dan seterusnya. Itu yang efek akibat yang tidak baik. Bagi Nuh, tertelanjang itu artinya aib nikah itu dibawa keluar. Dan akibatnya yang terkutuk justru anaknya sendiri. Sebab ketika Nuh mabuk, dia tidak sadar kalau dia sudah menelanjangi dirinya sendiri. Ham yang melihat ketelanjangan ayahnya keluar cerita sama saudara-saudaranya. Ini yang saya bilang aib dibawa keluar. Sem dan Yafet ketika dengar, sekoya mereka ambil kain, masing-masing pegang kain berjalan mundur. Mereka pikir kira-kira wah ini sudah sampai di tubuh ayah mereka, mereka tutup ketelanjangan ayah mereka. Ya, ini. Ketika Nuh sadar dan tahu apa yang dilakukan anaknya, ayat 25 dia bilang, terkutuklah Kanaan. Itu Ham. Dan sampai sekarang bangsa-bangsa ini itu menjadi bangsa yang terkebelakang di dunia. Keturunan dari Ham. Ya, sampai hari ini mereka menjadi bangsa yang terkutuk. Sekalipun Yesus datang menebus dosa, menyingkirkan kutuk. Kutuk karena dosa. Tapi secara lahiriah keturunan dari Ham ini adalah bangsa yang tertinggal. Dan banyak di antara bangsa-bangsa ini yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sampai hari ini. Menyangkut keselamatan, dosa mereka sudah ditebus. Tapi efek akibat dari kutukan Nuh itu luar biasa. Ya, kalau kita mau cari benang merahnya, oh kenapa kok Ham dan keturunannya begitu? Oh, karena Nuh yang mabuk. Dan Ham tidak bisa menahan diri melihat ayahnya yang tertelanjang, dia tidak menahan diri untuk bercerita.
Ayo, ya, itu secara jasmani. Tapi yang kita mau periksa malam ini secara rohani. Itu saya cuma tambahkan sedikit itu ya. Secara rohani, ya. Mabuk anggur. Janganlah kamu mabuk anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Mabuk anggur ini, pengertian dari mabuk anggur ini ada dua pengertian ini. Tapi salah satunya itu adalah orang yang jatuh dalam keinginan untuk memuaskan dagingnya dengan perkara-perkara dunia ini. Jadi mencari kepuasan tubuhnya dari perkara-perkara dunia ini. Itu mabuk anggur. Ini mabuk anggur. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, mabuk anggur ini juga ini gambar dari orang yang sebenarnya jatuh dalam tipuan ajaran, ya, ajaran yang menyesatkan, ajaran yang hanya memfokuskan kepada kepuasan daging, kemakmuran, kesenangan daging, dan lain sebagainya. Orang kemudian menjadi begitu suka dengan ajaran itu, karena itu tidak bicara tentang dosa, itu hanya bicara bagaimana kamu berhasil, bagaimana kamu sukses, bagaimana kamu bisa menikmati kesenangan dunia ini dengan kesuksesan. Itu anggur, mabuk anggur secara rohani. Ya, dan ini puncaknya dari mabuk anggur ini, itu puncaknya itu ada pada Babel. Kesenangan, kepuasan, kenikmatan daging yang ada di Babel. Sebelum nanti kita bahas itu, boleh kita baca sebentar saja. Wahyu 18 ayat 1 sampai 3. Ya, ini sebab di Babel ini sudah menyangkut ajaran dari Babel, tapi juga menyangkut semua penyediaan yang dibutuhkan oleh daging manusia, kesenangan, kepuasan, kenikmatan daging. Ini yang dicari orang mabuk anggur secara rohani. Itu orang yang hanya mencari dan mencari. Dia hanya seperti ular yang berjalan dengan perut hanya untuk makanan. Itu orang yang mabuk anggur dunia ini. Itu semuanya adalah orang terkutuk seperti ular. Berjalan dengan perut, dan makanannya adalah debu. Ya, hal-hal yang di dunia ini, tidak ada yang lain. Jadi perutnya hanya dikaitkan dengan kepuasan hal-hal yang duniawi ini. Ya. Tapi selain itu juga anggur ini bicara soal ajaran dari Babel, ajaran tentang kenikmatan, kepuasan, kemewahan daging. Ya, Wahyu 18 kita baca sedikit karena kita mau akhiri di sini. Nanti kita akan periksa di hari mendatang ya. Wahyu 18 ayat 1 mulai. Jatuhnya Babel. Ya, jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ya, ini ayat 1 ini malaikat turun dari sorga, punya kekuasaan besar, bumi terang oleh kemuliaan. Ini menunjuk pada pribadi Yesus. Ya, kalau di pasal 10 kemuliaannya ada di awan-awan. Dia di awan. Pasal 18 kemuliaannya sudah menerangi bumi. Ini bicara tentang waktu kedatangan Tuhan yang makin dekat. Wahyu 18 ini. Ini menunjuk kepada zaman akhir ini. Yang kita hadapi, salah satu yang kita hadapi adalah Babel. Ya, mari ayat 2. Nanti kita periksa di studi kalau berkesempatan nanti ya. Ayat 2. Dan ia berseru Dan dengan malaikat suara itu yang kuat. berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel. Kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Babel itu telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat.
dan tempat bersembunyi semua roh najis, sebuah roh najis. dan tempat bersembunyi segala Ya. burung yang najis dan yang dibenci. Iya, ayat 3 perhatikan. Karena semua bangsa Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu dari cabulnya, anggur hawa nafsu cabulnya. dan raja-raja di bumi telah Ya. berbuat cabul dengan dia. Ya, itu Dan- dengan hawa nafsu, dengan anggur hawa nafsu Babel. Raja-raja terlibat percabulan. Iya, ini bukan percabulan secara fisik saja, bukan. Tapi dalam pandangan yang rohani. Ya, seorang anak Tuhan bisa jatuh seperti raja-raja yang terlibat dalam percabulan dengan Babel. Kepuasan daging, kenikmatan daging, kemewahan daging yang tersedia suatu di Babel, dan anak Tuhan bisa tinggalkan imannya. Anak Tuhan, orang percaya bisa menggadaikan imannya untuk kenikmatan itu. Itu namanya percabulan. Ya, dia menjadi cabul oleh karena kenikmatan, kemewahan, kesenangan duniawi. Padahal dia orang percaya, orang beriman, tapi dia mau puaskan keinginan dagingnya dengan semua hal yang menyenangkan dalam dunia. Dia seperti raja-raja yang berbuat cabul dengan Babel. Terus, Dan pedagang-pedagang di bumi iya, telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. iya, itu pedagang-pedagang di bumi menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ini mabuk anggur. Ini namanya mabuk anggur. Ya. Semoga Roh Kudus menolong kita memahami ini, hal-hal ini yang mabuk anggur itu. Ya, jadi bukan lagi anggur jasmani, anggur merah yang berkilau-kilauan, dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi dalam pandangan yang rohani. Tadi saya katakan mabuk anggur itu yang pertama, itu kehidupan yang mabuk oleh keinginan memuaskan dagingnya dengan semua hal yang ada di dalam dunia ini. Itu jadi seluruh hidupnya hanya untuk hal-hal dari duniawi, dari dunia. Padahal itu cuma debu. Semua yang nikmat, semua yang mewah, semua yang mulia yang kita bisa lihat di dalam dunia ini, itu sebenarnya cuma debu. Kalau di dalam kebaktian minggu akan kita bahas, itu cuma sampah, cuma kotoran. Tidak lebih, tidak lebih. Jadi kalau jadi orang percaya, mengaku percaya pada Yesus, tapi hidupnya ditarik sepenuhnya oleh kepuasan, keinginan, kemewahan, kenikmatan dari dunia ini, itu dia tidak lebih dari seorang kalau makan, dia sedang makan sampah, kotoran, atau seperti ular yang makan debu. Ya. Ada lagu yang bagus, sebuah syair yang bagus. Bila zaman berlalu, dunia mendebu. Begitu? Ada kata menderu, mendebu, menjadi debu. Tidak ada guna. 2 Petrus 3 bilang kan semua dibakar. Jadi debu. Loh iya kan, coba 2 Petrus 3. Itu ayat. Iya. Ayat 10, 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Iya. Pada hari itu, Pada hari itu. langit akan lenyap dengan gemuruhnya yang dahsyat, Ya, dengan deru gemuruh yang dahsyat. dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ya, Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. iya itu unsur ya hangus atau lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Itu menjadi debu. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu kan jadi debu. Tidak ada bentuk lagi.
Semua kemewahan, semua kenikmatan dalam dunia itu lenyap, artinya jadi berubah jadi debu sebab dibakar oleh panasnya api penghukuman, api murka Allah. Ya terus. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur jika segala demikian, sesuatu itu akan hancur seperti demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Iya. Ya. Itu ya. Mungkin sudah bertanya, loh kalau begitu bagaimana kita hidup di dunia? Silakan bekerja, silakan berusaha. Tapi ingat, kalau hidup kita letakkan hanya untuk hal-hal duniawi, ya kita cuma seperti orang yang menggunakan debu, sampah. Itu kata 2 Petrus 3. Kalau dunia sudah mendebu menjadi debu, apalagi yang mau digunakan? Apalagi yang mau dimanfaatkan di sana? Tidak ada. Karena itu dunia ini bukan tempat kita bergantung. Kita hidup di dunia, iya. Kita berjuang di dalam dunia, iya. Tapi jangan berjuang secara duniawi. 2 Korintus 10 ayat 7, 2 Korintus 10 ayat 7. Ya, kita mau berjuang dalam Tuhan. 2 Korintus 10, ya, mungkin bukan ayat 7 itu ya. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3, maaf bukan 7, ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia. Memang kami masih hidup di dunia, ya. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Tuh. Tidak ikut teladan dunia, tidak ikut caranya dunia ini. Ya. Kenapa banyak orang ketangkap karena korupsi? Padahal dia orang percaya, dia pelayan di dalam rumah Tuhan. Saya kenapa? Karena dia berjuang secara duniawi. Ingin mendapatkan lebih dari jabatan yang dia miliki, ingin mendapat lebih dari kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu berjuang secara duniawi. Ini namanya orang berjalan tidak berhikmat. Itu orang bodoh, orang bebal, orang yang tidak mengerti kehendak Allah sehingga dia berjalan menurut cara duniawi. Padahal dia orang percaya, mengaku orang percaya. Kami memang masih hidup di dunia, kata Rasul Paulus, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Silakan bekerja di sawah, di ladang, di kantor, di pemerintahan, di mana saja. Tapi bekerjalah sebagai orang berhikmat. Hikmat dari Allah, bukan hikmat dunia. Orang korupsi karena menggunakan hikmat dunia. Wah, ini bisa kok, bisa. Nah, ya. Itu yang banyak terjadi dengan adanya dana desa yang bisa sampai di atas 1 miliar, sudah berapa ratus kades di Indonesia ini yang ditangkap. Karena menyalahgunakan dana desa, memarkup, ya. Oh, kalau beli apa itu? Ini di mana-mana ini. Paling banyak yang saya baca ada di Jawa itu. Ya. Bahkan sampai ada yang dana desa itu dipakai untuk menikah lagi. Ada sempat baca di FB? Enggak. Oh, itu ditangkap itu. Ya. Itu karena menggunakan cara duniawi. Oh, bisa kita putar aja. Kalau beli pasir satu dam truk berapa? Oh ya. Umpamanya 250 umpamanya. Ya, nanti masuk di anggaran 300. Ya, 300.000 berarti ada dapat 50. Kan begitu.
Itu kalau cuma 50 itu baru 1 truk pasir, belum apa namanya batunya, belum semennya kalau beli di toko. Saya kalau saya yang belanja ya, belanja di toko. Sudah berapa kali terjadi saya senyum. Saya biasa kok suka begitu. Berapa semen? Oh sekian. 10 sak. Ya bikin nota, saya bilang harganya sekian. Saya yang tawar sendiri harga sekian. Saya bilang mau pakai di gereja. Oh iya. Bikin nota, dia kan dia kasih kembalian lah. Umpamanya semen berapa? 500, 10 sak 550. Umpamanya saya bilang 5 ampah 540. Umpamanya begitu. Ya, dia jadi bikin notanya 550 ya. Saya dia kembalian tuh saya bilang enggak, tulis begitu. Sudah berapa kali? Ya mungkin si pemilik toko punya pengalaman begitu, makanya saya bilang enggak, tulis berapa itu. Dia lihat saya begini. Saya cuma bilang, gereja kok mau ambil keuntung. Dia tertawa. Ya, begitu. Sampai kan pernah kan yang punya toko itu kasih semen sama kita, kasih sumbang semen. Ya cuma karena itu saya bilang, iya, masa gereja saya mau ambil untung lagi di biar di situ kasih diskon, ya tulis ya begitu. Saya ya. Begitu saja. Itu banyak yang tertangkap karena begitu. Mau beli semen 100 sak itu. Kalau di 100 sak dipotong aja sudah ke sekian ribu, dikalikan itu seberapa. Belum yang lain. Dan itu yang terjadi. Memarkup. Artinya anggarannya diperbesar. Tapi sebenarnya tidak begitu. Ya, anggaran murninya cuma sekian, tapi di pertanggungan jawab sekian. Nah itu berapa keuntungannya? Saya juga sudah dengar begitu. Ya, itu ada di mana-mana, hampir di mana-mana itu ada. Hampir di mana-mana. Ini berlaku. Ayo. Kita ini masih hidup di dunia, tapi jangan berjuang secara duniawi. Itu sebabnya dibutuhkan hikmat. Tuhan mau kita berjalan berhikmat, berjalan hati-hati, berjalan bijaksana. Ya, itu berjalan begitu. Saya saja belanja berapa kali terakhir, umpamanya bayarannya seperti yang lah 280.000, saya cuma pegang 260. Ya, tapi uang lain tangan kiri, saya kasih 260. Ya, saya pikir kalau dia minta tambah harus penuh ya, saya tambah. Begitu dilihat saya, dia senyum. Oh, kan begitu, tanpa saya menawar. Lain kali saya menawar, tapi lain kali enggak. Saya sudah ukur bayar. Atau ketika total nota sekian juta ada ekornya, saya bayar bulat. DP ekor sudah Jo ya? Oh iya. Nah itulah kan. Pernah begitu? Enggak berani kalau kamu. Kalau saya begitu, oh iya pendeta. Kan begitu. Itu saya bilang enggak usah DP ekor ya. Itu. Hampir selalu begitu kalau saya yang belanja. Hampir selalu. Gitu. Ayo kita berjuang secara rohani, jangan secara duniawi. Orang akan berjuang secara duniawi, kenapa? Karena di dalam rohnya ada keinginan memuaskan tubuhnya dengan hal-hal dari duniawi ini. Mulai mungkin belum sampai mabuk anggur, baru mau mulai mabuk. Bagaimana orang kalau baru mau mulai mabuk? Ya, begitu ya. Itulah. Jadi itu mabuk anggur. Janganlah kamu mabuk anggur. Sekali lagi saya ingatkan, mabuk anggur itu pengertian yang pertama itu adalah kehidupan yang jatuh dalam rupa-rupa keinginan duniawi, keinginan untuk memuaskan tubuhnya dengan hal-hal yang dari dunia ini. Ya, ingin menikmati kenikmatan dalam tubuh dengan hal-hal duniawi. Yang kedua, mabuk anggur itu orang yang jatuh dalam kesesatan
ajaran Babel. Ya, Babel itu menyediakan. Kalau raja-raja saja bisa mabuk anggur hawa nafsu, cabulnya Babel, apalagi orang biasa. Tapi ingat, kita ini adalah raja-raja oleh penebusan Kristus. Wahyu 1 ayat 5-6, ya juga 1 Petrus 1, kita ini imam-imam dan raja-raja. Ini dijaga ini. Jadi raja-raja yang disebut di Wahyu 18 tadi dan orang-orang kaya itu adalah kita yang ditebus. 2 Korintus bilang Yesus kaya jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Yang mabuk anggur hawa nafsu Babel siapa? Raja-raja dan orang-orang kaya. Siapa itu? Ya, itu bukan saja menunjuk orang tidak percaya, ini orang-orang percaya yang jatuh dalam kesesatan dari Babel. Karena itu hati-hati, hidup kita makin dekat dengan kedatangan Tuhan, sinar kemuliaannya menyinari bumi, ayat 1 tadi, itu artinya kita hidup di waktu makin dekat dengan kedatangannya. Kemuliaannya bukan lagi di awan-awan, tapi sudah dekat, sudah di bumi. Nah, itu saya bandingkan tuh. Wahyu 18 ayat 1 dengan Wahyu 10 ayat 1. Ya. Haleluya. Wahyu 18 ayat 1 dibandingkan dengan, diparalelkan, sejajarkan dengan Wahyu 10 ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, bersebelumkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya. Ya. Dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ya, makasih. Itu Wahyu 10, itu masih jauh. Dibandingkan dengan Wahyu 18 sudah dekat kan? Malaikat yang turun dari sorga berselubungkan, ini juga menunjuk pada pribadi Tuhan. Ya, berselubungkan awan, pelangi di atas kepalanya, mukanya sama seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api. Tapi masih di awan. Berselubungkan awan. Kemuliaannya sampai di awan-awan. Tapi Wahyu 18 ditampilkan lagi, itu kemuliaannya sudah sampai ke bumi, menyinari bumi. Itu artinya Wahyu 18 ini bicara tentang waktu kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Itu Wahyu 18. Malaikat yang turun dari sorga, di kekuasaannya besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya, bukan lagi di awan. Tadi 10 ayat 1 di awan, dia berselubungkan awan. Tapi 18 ayat 1 kitab Wahyu, kemuliaannya sudah menyinari bumi. Ini bicara tentang waktu yang sudah sangat dekat dengan kedatangannya. Ayo, kita menyiapkan diri untuk semua ini. Ya, jangan mabuk anggur. Jangan. Anggur secara jasmani saja sudah begitu merugikan, apalagi anggur secara rohani ini. Itu memuncak kepada segala sesuatu, semua kenikmatan, kemewahan yang tersedia di Babel. Tapi ingat, semua kenikmatan, semua kemewahan di Babel itu akan menjadi debu dalam waktu 1 jam. Tidak lebih. Ya, itu tidak lebih. Hanya dalam 1 jam. Ayat 9, mari kita akhiri sini. 9-10. Wahyu 18 ayat 9-10. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Iya, ini mengingatkan kita kepada 2 Petrus 3 ayat 10. Ya, api yang membakarnya, terus mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja
sudah berlangsung penghakimanmu. Ya, 15 dan 16. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan beratap, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaianan lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Cuma 1 jam kan dibutuhkan untuk membuat semua jadi abu. Semua yang tersedia di Babel cuma dalam waktu 1 jam. Semua binasa oleh api yang membakar. Kita boleh memiliki apa saja di dunia ini. Selalu saya bilang, dengan berusaha, dengan bekerja, kita bisa memiliki apa saja. Ya, tapi hidup kita jangan bergantung pada apa yang kita miliki di dunia ini. Tapi kita mau jadi seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kita bergantung pada aliran air. Saya sudah jelaskan yang lalu, kita bergantung pada aliran air yang keluar dari takhta Allah. Yesaya 47, dan memuncak pada aliran air yang keluar dari bait suci, jernih seperti kristal dalam Wahyu 22 ayat 1. Itu akan mengubah hidup kita jadi mulia sama dengan dia. Karena itu bergantung pada dia. Silakan bekerja dan berusaha, tapi letakkan seluruh usahamu, pekerjaanmu di tangan kasih karunia Tuhan. Biar dia yang mengerjakannya bagi kita. Sehingga ketika kita menyelesaikan semua, Tuhan yang dibesarkan, Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati, kita datang kepada Tuhan. Jemaat di Tumaratas yang di rumah mengatur diri masing-masing dalam doa penyembahan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan. Kebaikannya, kasih karunia-Nya. Haleluya, haleluya.